Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PIS, selamat datang di podcast Istirahat Sekolah, tempat ngobrol santai tapi bermakna. Selamat datang kembali di podcast Istirahat Sekolah. Saya Adelia Mahestri dan teman saya Aska Isya Putri. Dan hari ini kita akan merayakan salah satu hari paling heroik dalam sejarah kita, Hari Pahlawan 10 November. Tanggal 10 November 2025 bukan sekedar libur, melainkan pengingat perjuangan Surabaya 1945, sebuah epik perlawanan rakyat. Untuk mengupasnya, kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama, Pak Yuka, guru PKN kita. Selamat datang, Pak. Selamat datang untuk semuanya. Dan yang kedua, kita punya Pak Ahmad, guru bahasa Indonesia yang akan mengulik sisi sastra dan orasi perjuangan. Halo Pak Ahmad. Halo, selamat datang. Hari ini merupakan hari sebuah kehormatan bagi saya telah diundang untuk mengupas warisan bahasa dan perjuangan. Baiklah, mari kita mulai. Pak Yuka, sebagai guru PKN, bisakah Bapak jelaskan secara singkat mengapa 10 November ini begitu krusial? Apa yang terjadi setelah proklamasi hingga meletusnya pertempuran besar di Surabaya? Oke, kita setelah proklamasi itu kan perjuangan belum selesai, Nak. Di situ banyak terjadi pertempuran di mana-mana. Bisa terjadi di Bandung, di Ambarawa, bahkan di Surabaya sendiri. Yang kita kenal dengan 10 November ini kan. Di sini itu tonggak awalnya adalah ketika sekutu atau Belanda yang mencoba ditunggangi oleh sekutu. Itu masuk pergi ke Indonesia melalui jalur darat, udara, dan laut. Itu awalnya dari situ, Nak. Mencoba untuk menguasai kota Surabaya. Di situ awalnya masyarakat Surabaya takut dan panik. Sebelum ada Bung Tomo yang kita kenal pidatonya itu mengobarkan semangat dari arek-arek Surabaya itu. Nah, disitulah awal terjadinya pertempuran yang kita kenal dengan pertempuran 10 November. Dan apa respon rakyat Surabaya? Ketika awal itu panik, pastinya panik dan takut. Karena kita bersenjatakan hanya dengan bambu runcing, betul. Di situ kita tidak ada persenjataan, akhirnya dengan semangat dari Bung Tomo, dikobarkanlah semangat itu, kita lawan itu. Dengan darah yang berjujuran dari rakyat Indonesia. Semangatnya luar biasa. Pak, pengorbanan mereka menjadi fondasi tegaknya NKRI. Nah, Pak Ahmad, pertempuran sebesar itu butuh pemantik semangat. Disinilah peran orasi, khususnya pidato Bung Tomo yang sangat melegenda. Dari kacamata bahasa Indonesia, apa keistimewaan pidato Bung Tomo ini? Jadi pidato yang disampaikan oleh Bung Tomo itu merupakan jiwa semangat. Yang mana di dalamnya terdapat repetisi atau klimaks mengajak para massa, khususnya arek Surabaya untuk mengobarkan semangat di situ. Artinya bahasanya sangat efektif untuk situasi genting saat itu. Iya, kita perhatikan dari diksi yang disampaikan oleh Bung Tomo, di situ ada salah satu kosakata yang pertama yakni Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya apa? Allahu Akbar secara repetisi kalimat itu mengorbankan bahwasanya kita dalam melawan para penjajah ada Maha yang menciptakan kita. Untuk apa? Untuk menegakkan kemerdekaan, seperti itu. Bahwasanya tanah negara Indonesia itu tanah untuk pribumi kita. Bukan untuk tanah dari penjajah ya? Ya, bukan. Diksi yang memilih untuk hancur lebur daripada tidak merdeka. Ya, sangat menggetarkan. Sebuah pesan yang sangat penting, pertempuran 10 November memberi kita warisan nilai dan semangat yang tak lekang oleh waktu. Kita kembali ke Pak Yuka. Nilai-nilai perjuangan ini bagaimana kita terutama generasi muda menerapkannya di era sekarang? Era sekarang sih saya melihatnya memang ada sedikit kekurangan sih. Dalam artian kita itu kurang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Adik-adik ini tahu, dulu itu sempat terkenal zamannya waktu Jenderal Malabi
di Jembatan Merah itu kemarin itu kan dia sempat dibunuh sama arek-arek Surabaya yang membuat sekutu atau Inggris itu marah kepada kita. Jadi waktu itu Inggris itu mengultimatum kita akan dibombardir dari mulai udara, laut, darat, bahkan rakyat Surabaya itu sendiri akan semua dimusnahkan. Tapi dengan adanya Bung Tomo, kita bakar semangatnya, kita lawan penjajah, kita usir penjajah itu, ayo, tidak usah takut dengan penjajah. Tuh, istilahnya seperti itu. Jadi nilai-nilainya apa? Toleransi di situ. Semuanya menjadi satu dari seluruh rakyat Surabaya, dari agama Islam, Kristen, apa lagi? Terus Buddha, Hindu, semuanya 6 agama semuanya menjadi satu, kumpul untuk melawan sekutu biar pergi dari kota Surabaya. Oke. Itulah nilai-nilai yang harus kita tanamkan dan terapkan. dari sekarang. Itu yang harus kita terapkan. Terima kasih banyak Pak Yuka dan Pak Ahmad atas pencerahan yang sangat mendalam. Semoga podcast ini bisa mengobarkan kembali semangat merdeka atau mati dalam diri kita semua dari konteks perjuangan hari ini. Ya. Ya, semoga untuk adik-adiknya juga, teman-temannya diingatkan agar kedepannya lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan. Setidaknya nilai-nilai yang didapat itu harus dipelajari supaya kita tahu perjuangan mereka. Tidak sampai di sini tapi seterusnya di bawah sampai mati. Jadi yang kedua dari warisan bahasa, setidaknya kita menggunakan bahasa yang bijak, bahasa yang menginspirasi. Contohnya yang disampaikan oleh pidato Bung Tomo. Itu merupakan contoh kalimat untuk apa? Untuk bahwasanya bahasa itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam saat Bung Tomo menyampaikan orasi kepada masyarakat ataupun arek-arek Surabaya. Sampai jumpa lagi di podcast Istirahat Sekolah berikutnya. Dadah.